Sita Rahma, putri dari Bapak Rahman Soleh. Capaian Taufik 5 juz. Prestasi yang telah diraih: juara 2 tingkat internal Lomba Nasyid di Quran and Language Festival 2016. Farhan Kurniawan, putra dari Bapak Budi Haryono. Capaian Taufik 5 juz. Prestasi yang telah diraih: finalis tingkat matematika Olimpiade 2015. Farhan Muhammad As-Siddiqi, putra dari Bapak Andi Muhammad Siddiq. Capaian Taufik 5 juz. Prestasi yang telah diraih: juara 2 Lomba Kaligrafi tingkat Malang Raya di Al-Qalam Islamic Competition 2015. Fazal Fauzan Alimah, putra dari Bapak Eri Olivianto. Capaian Taufik 5 juz. Prestasi yang telah diraih: finalis tingkat matematika Olimpiade 2015.
Muhammad, putra dari Bapak Asad Muhammad Najib. Capaian tahfidz 4 juz. Prestasi yang telah diraih: juara 1 tingkat internal lomba futsal di kelas meeting 2016. Muhammad Al-Ghani Briliansyah, putra dari Bapak Fitri Sapta Wibawa. Capaian tahfidz 5 juz. Prestasi yang telah diraih: juara 1 tingkat internal lomba PPP kreasi di kelas meeting 2016. Muhammad Ayub, putra dari Bapak Indro. Capaian tahfidz 5 juz. Prestasi yang telah diraih: juara 1 tingkat internal lomba PPP kreasi di kelas meeting 2016. Muhammad Jifari, putra dari Bapak Maris Minanto. Capaian tahfidz 5 juz. Prestasi yang telah diraih: peraih medali perunggu tingkat nasional di Jakarta Taekwondo Festival 12 di Jakarta Timur. Muhammad Syahden Al-Farabi, putra dari Bapak Budi Prasetyo. Capaian tahfidz 5 juz. Prestasi yang telah diraih: juara 1 tingkat internal lomba pidato bahasa Indonesia di Quran and Language Festival 2016. Nur Arif Fadlur Rahman, putra dari Bapak Mustahim Cahyono. Capaian tahfidz 5 juz. Prestasi yang telah diraih: kategori 15 cerpen favorit lomba cipta cerpen tingkat malam raya yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. 2. Juara harapan 2 menulis cerita pendek hutan dan lingkungan tingkat nasional perhutani Green Pen Award 3 tahun 2016. 3. Finalis Singapura Matematika Olimpiade 2015 Pradipta Bintang Maulana, putra dari Bapak Budi Santoso. Capaian tahfidz 5 juz. Prestasi yang telah diraih: 1. Peraih medali emas tingkat nasional di Jakarta Taekwondo Festival 12 di Jakarta Timur. 2. Peraih medali
Janji alumni Tazkiyah International Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami, alumni Tazkiyah International Islamic Boarding School berjanji. Satu, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua, senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tiga, senantiasa menjaga integritas dan akhlakul karimah. Empat, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Lima, senantiasa peduli dan menginspirasi kebaikan dimanapun berada. Enam, senantiasa menjunjung tinggi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Tujuh, senantiasa mengamalkan nilai-nilai dan menjaga nama baik Tazkiyah IIBS. All the graduates, please be seated. Acara selanjutnya yaitu orasi pendidikan dengan tema Be Morally Excellent, Internationally Minded, and an Inspiring Leader kepada Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Kami silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan Bapak Ketua Yayasan Mas Ali, saya sebut Bapak Kepala Sekolah Tazkiyah Mas Hamidi, Profesor Yazid, Profesor Ahmad Tami, Bapak Kepala Kementerian Agama bidang pesantrenan, para sepuh bibi sepuh, wali, siswa, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anakku yang gembira sedang diwisuda, semua hadirin yang berbahagia. Marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah atas anugerahnya di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira dan juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada anutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam gelap kepada alam terang
saya diundang oleh Mas Ali, Mas Zainal untuk bersilaturahmi dan mengisi acara yang menggembirakan ini. Saya kira semua kita dengan menyaksikan anak-anak kita yang cantik-cantik, yang ganteng, sehat, semua penghafal Al-Quran minimal 5 juz. Siapa yang tidak bergembira? Saya kira tidak semua orang. Mungkin kalau kita cari di desa kita, di kampung kita, mencari yang menghafal 5 juz minimal, belum tentu kalau kita itu dapat. Sekedar 5 juz belum tentu kita dapat. Coba nanti kita masing-masing pulang, lalu kemudian mencari anak-anak SMP, tingkat SMP yang harus sudah wisuda hafal Quran. Jarang sekali. Itulah saya katakan pada Mas Ali, kalau di masa-masa yang gembira yang begini ini, bayarnya yang kemarin pas semua. Uang gedung, SPP itu terasa menjadi murah sekali. Di masa-masa seperti ini menjadi murah. Kesimpulannya tazkiyah ini kok murah gitu kan. Setelah wisuda seperti ini, bagaimana tidak terkesan murah? Wong dengan adanya di boarding school, hati kita lalu tidak galau, hati kita tidak khawatir, hati kita lalu kemudian juga tidak was-was. Karena anak kita berada di lembaga pendidikan yang jelas, membayar agar tidak khawatir, agar tidak syak, agar tidak ragu, agar tidak galau, itu harganya kan mahal. Tadi saya lupa tidak nyebut Pak Kusnan itu. Mohon maaf Pak Kusnan, karena tadi begitu deket jadi lupa gitu kan. Jadi membayar agar tidak galau, tidak khawatir, tidak ragu-ragu, tidak was-was, itu memang mahal. Dan itu semua kita bayar. Itulah rasanya lembaga pendidikan ini jadi murah. Saya sudah lama sekali minta oleh Mas Ali sama Mas Zainal itu untuk ngisi acara wisuda katanya. Hanya acaranya kok menjelang puasa, itu yang saya jadi mengatur waktu. Karena apa? Saya ini Ibu dan Bapak sekalian punya tradisi. Saya kalau menjelang puasa itu punya tradisi ialah sowan ziarah makam ibu dan abah saya. Seringkali orang ini dianggap kecil, sederhana. Sudah guru besar, profesor, imam kok masih ziarah kubur gitu kan. Saya biarin aja kalau ada orang mengatakan begitu. Pertimbangan saya apa? Satu, tentu hormat kepada ayah dan ibu yang telah mendidik saya. Orang desa bisa mendidik saya hingga saya mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA sampai S3. Yang kedua, saya sesungguhnya karena iri. Mas Ali, saya itu iri. Iri itu dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Saya iri kepada siapa? Ketika saya ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, itu begitu banyak orang ziarah makam Rasulullah. Orang dari berbagai belahan dunia ziarah di makam Rasulullah. Tidak pernah lalu kemudian berdebat ziarah itu makruh atau apa. Tidak ada yang berdebat. Yang ada itu di sana berebut tempat. Sampai lalu kemudian diatur
yang laki-laki jam sekian, yang perempuan jam sekian. Orang seluruh dunia saya juga lihat di Indonesia, di Jawa ini, para wali yang dikenal Wali Songo itu juga diziarahi oleh banyak orang. Maka lalu saya mikir, kalau Rasulullah diziarahi oleh umat Islam seluruh dunia, para wali diziarahi oleh umat Islam di Jawa ini, lalu ayah saya dan ibu saya siapa yang menziarahi? Jangan-jangan tidak ada yang menziarahi gitu loh. Ayah saya dan ibu saya jangan-jangan tidak ada yang menziarahi. Saya barangkali bisa berkelit. Ya kira-kira tetangganya akan menziarahi. Kalau anak laki-lakinya saja tidak mau, atas dasar alasan apa tetangga saya lalu kemudian menziarahi ayah dan ibu saya? Alasan sederhana itu, saya tidak mau diganggu oleh Mas Ali sama Mas Zainal. Pokoknya setelah itu saya pulang kampung untuk ziarah kubur, tapi itu. Itulah ibu dan bapak sekalian, mungkin ini saya sampaikan, siapa tahu gitu. Hal yang sederhana ini bisa memberikan renungan bagaimana kita sebagai anak pada orang tua. Ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi disebut saya sebagai pakar pendidikan, katanya Mas Ali. Sesungguhnya bukan pakar, saya ini hanya gara-gara punya pengalaman panjang di dalam terjun dalam dunia pendidikan. Saya menjadi kepala sekolah itu sudah 41 tahun. Kepala sekolah 41 tahun. Saya pernah menjadi kepala sekolah Mino, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, karena ayah saya ini kiai kecil-kecilan. Biasanya kiai itu punya masjid, punya pondok, punya madrasah. Daripada nyari kepala sekolah yang harus bayarin, itu saya diangkat jadi kepala sekolah 5 tahun. Kepala madrasah, Prof. Amin. Sehingga saya ngerti yang namanya madrasah itu apa gitu kan. Madrasah itu punya ciri khas, tahan hidup tapi sukar maju, kaya masalah. Nah, itu biasanya. Alhamdulillah madrasah saya itu maju ketika itu. Saya masih punya murid sampai 400. Sekarang masih ada karena madrasah sifatnya tahan hidup. Tapi kembali ke aslinya, muridnya tinggal 100 kira-kira. Kalau saya pulang, nanti saya sore ya pulang, kepala sekolah mesti cerita masalah guru, masalah buku, masalah murid. Saya biarkan saja, karena memang ciri khas madrasah itu kaya masalah. Setelah itu saya bersama Profesor Malik Fajar membesarkan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya jadi wakil dekan, wakil rektor satu aja 13 tahun. Sehingga jumlahnya menjadi 20 tahun, 5 tambah 20, 25. Setelah itu ditugasi oleh Menteri Agama memimpin UIN Malang, 4 periode, 16 tahun. 25 ditambah 16, 41 tahun. Setelah tidak jadi rektor, masih diajak oleh Profesor Tolkah Hasan menjadi pembina di Unisma Malang ini. Jadi pernah jadi NU, lalu jadi Muhammadiyah, kembali jadi NU lagi, ya itu. Masih ditambah lagi menjadi ketua yayasan pesantren Tebuireng, Jombang, pesantrennya Gus Dur itu. Saya menjadi ketua yayasan. Tapi saya juga masih menjadi pembina pesantren tertua di lingkungan Muhammadiyah, ialah di Paciran. Saya beritahu bahwa saya ini sudah NU, mosok lalu masih tetap jadi pembina di Muhammadiyah. Jadi apa saja Prof. Imam,
masih harus tetap ada di sini, entah NU, entah Muhammadiyah, entah Al-Falasriyah, entah pokoknya masih hidup, dia bilang gitu kan. Dulu saya juga menjadi pengurus Muhammadiyah, anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi akhir-akhir ini saya menjadi wakil Rois Suriah NU di Jawa Timur. Dan terakhir saya ditunjuk menjadi Ketua Umum Jamiatul Islamiyah yang anggotanya dari berbagai latar belakang, ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, dan seterusnya di 22 provinsi, ditambah di Malaysia, Singapura, Brunei, di Jepang, Belanda, Cekoslowakia, dan lain-lain. Ini saya hingga disebut sebagai orang yang ngerti di bidang pendidikan itu. Pendidikan Tazkiyah ini, International Islamic Boarding School, tadi disebut oleh Prof. Yazid, ada dua, baik dari sisi kebersihan maupun dari isi. Prof. Yazid, Prof. Muhammad Amin, dan juga yang lain-lain, saya kira sudah pergi kemana-mana. Saya juga begitu, saya ini walaupun tidak pernah belajar di luar negeri, di Amerika Serikat, di berbagai negara bagian sudah pernah saya kunjungi, lihat lembaga pendidikan. Lalu ke utara sedikit di Kanada, saya juga keliling di sana. Saya juga lihat di negara-negara di Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, di Jerman, dan lain-lain di Eropa. Saya juga lihat di Rusia, mulai dari di Moskow, di Saint Petersburg, di Kazan, di Dagestan, di Chechnya, di Bosnia Timur, di Tajikistan. Negara-negara Arab seperti Yordan, Iran, Irak, Yaman, Saudi, Sudan, Aljazair, Syria, sampai Maroko saya sudah lihat. Di negara-negara Asia ini saya lihat, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, saya lihat. Australia saya lihat. Dari penglihatan saya sekian banyak dalam hal fisik, Prof. Yazid kan, Prof. Yazid juga keliling. Tazkiyah ini tidak ada sesungguhnya yang mengalahkan, itu tidak ada. Pergi kemana-mana yang lebih baik dari ini itu juga tidak ada. Lihat gambarnya itu, tidak ada. Ibu bapak akan menyekolahkan putranya ke Amerika agar gedungnya lebih baik. Yang lebih baik dari ini tidak ada, tidak ada. Di Australia sana, keliling di sana, apalagi di negara-negara Arab, tidak ada. Sudan misalnya, tidak ada. Sudan itu musimnya hanya dua, satu panas, yang kedua panas sekali. Nah itu kan panas sekali. Kalau orang pada musim panas itu dari satu gedung, misalnya rektornya dari gedung ini pergi ke gedung sana, maka perlu handuk. Handuk itu lalu kemudian dikasih air, diletakkan di kepala. Nanti dari sini rektornya ke sana, kering coba. Kayak begitu. Masa ibu bapak sekalian nyekolahkan SMP ke Sudan? Ya memang kalau lulus betul-betul putra-putri ibu orang kuat. Tapi bukan kuat karena ininya, tetapi fisiknya kuat, bisa melawan panas yang begitu dahsyat itu loh. Nah, karena itu Tazkiyah itu menurut saya yang terbaik loh sesungguhnya itu dari sisi gedungnya ini. Itulah lalu saya katakan menjadi murah itu kan di situ itu sesungguhnya satu di antaranya. Belum lagi yang lain. Ibu dan bapak-bapak sekalian, mendidik orang, mendidik, pekerjaan mendidik itu adalah pekerjaan yang paling sulit sebenarnya. Karena itu kalau Mas Zainal sama Mas Ali itu mau, itu sesungguhnya orang yang sangat berani. Kok berani-beraninya mendidik, apalagi anak-anaknya diletakkan di boarding school seperti itu. Berat. Mendidik itu pekerjaan yang paling berat. Kalau itu
kita itu ngolah daging menjadi sate gitu kan, itu diolah mesti jadi sate, diolah jadi rawon jadi, diolah jadi. Tapi kalau mendidik anak belum tentu. Karena itu kita berterima kasih acungi jempol, kok lalu kemudian bisa berprestasi, lalu kemudian hafal Al-Quran minimal 5 juz. Ini adalah luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya selama 41 tahun masih ditambah lagi ini. Luar biasa, berat sekali. Kenapa berat? Karena yang kita didik itu manusia. Yang kita didik itu manusia. Pak Gusnan kalau saya katakan manusia itu tertawa beliau itu. Katanya pernah saya ceramai dulu di kampus sana itu, mendidik manusia itu lebih sulit daripada mendidik kera, tak bilang itu kan. Kalau mendidik manusia 6 tahun ditambah 3 tahun, tambah 3 tahun SMA, 4 tahun S1, S2, 2 tahun, kadang-kadang nyari kerja itu berat, belum tentu bisa. S2 nyari pekerjaan belum tentu bisa. Saya waktu itu membandingkan ketika saya di Jakarta, lalu kemudian saya naik taksi, di depan pintu tol itu kok ada komedi monyet itu. Saya lalu turun, taksinya saya suruh terus, saya mau lihat komedi monyet. Nah, profesor kok lihat komedi monyet, kan lucu juga. Saya hanya ingin tanya, kok monyet itu bisa mikul, bisa naik igrang, bisa pakai sepedahan, lalu kemudian bisa main macam-macam sehingga menarik itu. Itu ngajarinya berapa bulan gitu kan? Katanya itu 3 bulan katanya, paling lama 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Saya lalu bilang subhanallah, monyet itu diajari 2-3 bulan kok bisa kerja. Lalu mendapatkan uang yang gajinya itu tidak untuk dirinya sendiri, termasuk untuk gurunya. Coba, untuk gurunya. Saya lalu pergi ke Medan. Di Medan kan banyak kelapa. Karena kelapa begitu banyak, tinggi-tinggi, dia tidak bisa memanjat. Akhirnya ngajari beruk. Saya tanya, ngajari beruk hingga bisa memetik kelapa yang benar, tidak salah, itu berapa lama? Katanya 20 hari sampai 1 bulan. Beruk itu diajari petik kelapa 20 hari sampai 1 bulan bisa. Katanya gitu, tidak tahu apakah itu goda saya atau bagaimana, asalkan komandonya itu pakai bahasa Indonesia katanya. Ambil yang tua-tua saja, itu nanti diambil yang tua-tua, tambah 2 yang muda, tambah 2. Tapi kalau pakai bahasa Jawa, nyuwun sewu beruk, petikkan yang sing sepuh-sepuh mawon, tidak ngerti beruk katanya itu. Beruk itu ternyata bisa bahasa Indonesia. Nah, saya lalu menjadi sedih, kok manusia itu seperti itu, dididik itu menjadi sulit, dididik. Kenapa? Memang manusia itu di dalam Al-Quran itu diberi sebutan macam-macam. Ada yang disebut dengan Bani Adam, ada yang disebut dengan An-Nas, ada yang disebut dengan Al-Insan, ada yang disebut dengan Al-Bashar. Jadi ada beberapa sebutan ini: An-Nas, Al-Insan, Bani Adam, Al-Bashar. Coba ibu dan bapak-bapak sekalian, sebutan An-Nas di dalam Al-Quran itu banyak sekali, lebih dari 100 kali manusia itu disebut dengan An-Nas. Tapi coba perhatikan, kalau manusia itu disebut dengan An-Nas, biasanya digandengkan dengan jin. Minal jinnati wanas. Coba. Jadi mungkin kita dididik ini sulit ini mungkin karena temannya jin ini, kira-kira itu kan. Padahal jin itu makhluk yang paling jelek. Coba ibu bapak nanti baca Quran, putranya yang hafal 5 juz itu ditanya, nanti kalau An-Nas itu kan mesti digandengkan dengan jin.
Kalau disebut dengan al-insan, insan, itu juga selalu menyedihkan, kecuali satu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi lalu juga diteruskan summa radatnahu asfala safilin. Yang lain-lain itu coba ibu dan bapak-bapak sekalian. Innal insana lirabbihi lakanut. Bahwa manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Kepada Tuhannya saja itu ingkar. Disuruh bersatu malah bercerai-berai. Disuruh puasa kadang-kadang masih nawar-nawar. Disuruh sholat juga begitu. Lirabbihi lakanut, kepada Tuhannya, apalagi hanya kepada istri dan suaminya itu kan. Karena itu kalau bapak-bapak yang diingkari oleh istrinya atau suaminya ingkar, itu memang dari sononya itu sudah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Anaknya diajari Quran, kadang-kadang kok diajari anak saya itu nanti jangan-jangan tidak istirahat. Tapi kalau tidak diajari juga begitu, kok tidak diajari wong di pondok. Anak saya itu kok bayar lagi, macam-macam. Keluh kesah. Jadi Pak Ali, kalau ada wali murid mengeluh, jangan ditanggapi. Itu memang orang itu ya begitu, suka ngeluh begitu. Karena itu kalau ditetapkan biayanya sekian, ya sekian gitu. Toh nanti kalau dikasih pengurangan, kecuali yang yatim dan miskin itu nanti juga akan mengeluh. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu mengeluh, ditertawain aja. Oh, ini cocok dengan Quran. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu dalam keadaan merugi manusia itu. Innal insana layatgha, selalu berlebih-lebihan manusia itu. Innal insana ladzulmun mubin, dolim yang nyata manusia itu. Sampai 56 kali itu seperti itu Pak Ali. Jika disebut dengan insan itu selalu pelupa, tergesa-gesa, dolim, gelisah, macam-macam itu manusia. Hanya saya itu kadang-kadang kok tidak mengerti. Kadang-kadang guru-guru itu kalau berdoa kok lalu tidak hati-hati. Doanya itu ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan anak-anak saya, santri-santri saya, murid-murid saya kelak engkau jadikan insan kamil ya Allah. Padahal insan itu jelek, kamil itu sempurna. Itu kan berarti mudah-mudahan anak-anak saya, santri saya menjadi jelek yang sempurna gitu. Insan kamil katanya, namanya insan dikira baik, padahal insan itu adalah hawa nafsu dunia setan, itu adalah manusia ini. Karena itu kalau didoakan supaya menjadi insan kamil, kalau itu dikabulkan, kita lalu menjadi menyesal. Kalau ada anak-anak nakal itu mungkin doanya itu keliru gitu Pak. Tetapi insya Allah di tazkiyah ini tidak ada yang keliru. Di tazkiyah ini doanya tidak ada yang keliru. Tadi disebut mudah-mudahan bisa menjaga keimanannya dan juga ketakwaannya. Hal-hal demikian ini di tazkiyah dipahami betul oleh teman-teman guru di sini. Karena tidak sembarang orang yang bisa menjadi guru. Saya mengamati di sini tidak sembarang orang bisa jadi guru di situ itu. Harus total. Saya diberitahu oleh Mas Ali, ngerangkep saja tidak boleh. Katanya Mas Ali sama Mas Zainal, tidak mau di Madu katanya. Kalau ngajar di sini, ya di sini saja. Tidak suka gurunya itu ngajar di sana, di sana, di sana, dan di situ, tidak jelas. Gurunya jelas. Guru mana? Guru tazkiyah, kan begitu. Tidak menyebutkan sepanjang begitu biasanya itu, enggak. Ini agar lalu kemudian fokus.
Jadi manusia yang saya sebut ciri-cirinya seperti itu sampai 56 kali tatkala disebut al-insan, menjadikan mendidik itu susah. Saya tadi begitu datang, saya tanya sama Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Yayasan, sudah diamati belum? Apa yang diamati Prof Imam? Anak-anak itu makin lama tinggal di situ makin baik atau tidak? Tak bilang gitu. Subhanallah, saya tadi mendapat jawaban, katanya makin baik. Jarang lembaga pendidikan yang makin lama itu makin baik, makin tinggi jenjangnya makin baik, itu jarang. Walaupun jargonnya itu pendidikan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki karakter, memperbaiki perilaku, tapi jarang. Kemarin saya ketemu Prof Muhammad Nuh di kampus, saya dialog. Pak Nuh juga mengatakan bahwa pendidikan itu untuk memperbaiki akhlak. Tapi coba Pak Nuh pernah tidak ngamati ketika Bapak menjadi Menteri Pendidikan itu? Apa yang Prof Imam yang menjadi perhatian? Makin tinggi jenjangnya itu kalau dilihat dari akhlaknya makin baik atau tetap atau makin jelek? Apa yang Pak Imam Prof Imam maksud? Coba, pendidikan itu kan ada jenjang PAUD, atasnya PAUD TK, atasnya TK SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Yang paling jujur itu lulusan apa, tak tanya dulu. Yang paling jujur itu pemegang ijazah apa? PAUD katanya itu kan. PAUD jujur, TK jujur, SD itu jujur, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jujur, kelas 4 sudah mulai niru gurunya kadang-kadang. Saya lalu juga tanya, itu nakal mana anak SD sama anak TK? Katanya nakal SD. SD sama SMP nakal mana? Katanya nakal SMP. Anak SMP dengan anak SMA nakal mana? Katanya nakal SMA. Nakal mana? SMA sama S1. Katanya nakal S1. Tapi saya stop sampai di sini karena kita S3. Tapi lah itu kan. Jadi ternyata lembaga pendidikan itu makin tinggi, itu makin merepotkan. Makin jenjangnya makin tinggi, makin merepotkan. Saya juga punya mahasiswa. Kalau mahasiswa baru, Prof Amin ya, semester pertama, anaknya kan manut-manut. Semester pertama Prof Yasid kan manut itu kan, disuruh apa saja mau, beli buku, beli catatan, pulpen yang bagus, komputer, punya, manut mereka. Tapi kalau sudah semester kedua, sudah mulai tanya, kok harus beli buku segala? Sudah mulai tanya itu. Nanti kalau sudah semester 3 lain lagi, kok bukunya ini apa bisa dikurangi gitu kan. Semester 4 sudah lain, gimana kalau saya tidak beli buku, aku tak pinjam aja perpustakaan. Itu semester 4. Semester 5 nanyakan SPP, kok mahal gitu kan. Nanti semester 7 mulai demo, coba. Semester 7 itu mulai demo. Kalau tidak lulus-lulus, wah malah lebih dahsyat demonya itu. Jadi makin lama ternyata pendidikan itu seperti itu. Itu di mana-mana kecuali di tazkiyah ini. Saya mengatakan begitu itu kan saya tadi sudah tanya Pak Ali, saya tanya Pak Abidin, saya juga melihat sendiri. Coba putra-putri kita ini, tadi tak lihat kan tidak ada yang tidak hafal 5 juz kan tidak ada. Apa itu niru bapaknya, niru ibunya? Kan tidak kadang-kadang, bapaknya tidak hafal. Kan rahasia kan begitu kan. Tapi kan tidak apa-apa sebagai ungkapan kebanggaan kita. Berarti anak kita ini dengan ditazkiyah itu sudah bisa mengalahkan ibunya dan bapaknya. Bagi ibu bapak yang tidak hafal Al-Quran, jujur saja saya ini juga tidak hafal Quran kok. Karena itu saya berani bersama-sama ibu bapak, berani bersama-sama tidak hafal Quran.
Tapi kalau kita-kita ini kan sudah terlanjur. Masa orang tuanya sudah terlanjur dan rasanya tidak hafal itu juga susah, kok anaknya diwarisi tidak hafal? Ya sudahlah, bapaknya jadi korban sejarah. Tapi jangan anaknya itu tidak hafal. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah hafal. Saya itu pernah ditanya, apa itu keuntungan anak hafal Quran? Dulu saya itu juga tidak begitu tertarik sesungguhnya dengan hafalan Al-Quran, karena saya sendiri juga tidak hafal. Anak-anak mahasiswa saya itu ada 1-2 yang menghafalkan, saya diamkan saja. Wong itu namanya HP sudah ngapalkan Quran kok, lalu kita ikut-ikut HP, tak bilang begitu. Tapi subhanallah ibu dan bapak sekalian, ternyata anak yang hafal Quran di samping akhlaknya bagus, dia juga cerdas. Mahasiswa saya itu akhlaknya bagus, cerdas. Yang rambutnya panjang tidak teratur, celananya jebol-jebol, kadang-kadang ikut teriak-teriak yang namanya demo itu, yang saya amati itu tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Tapi yang hafal Quran itu tidak mau, yang begitu itu tidak mau. Ditambah lagi yang hafal Quran selain akhlak juga cerdas. Waktu saya jadi rektor di UIN Malang, setiap wisuda itu mahasiswanya selalu hafal Quran. Yang nilainya paling bagus selalu hafal Quran. Saya waktu ingat, pertama mahasiswa fisika hafal Quran 30 juz. Wisuda berikutnya matematika hafal Quran 30 juz. Wisuda berikutnya itu matematika lagi, hafal Al-Quran 30 juz. Berikutnya itu ekonomi, hafal Quran 30 juz, skripsinya berbahasa Arab. Berikutnya lagi teknik, hafal Al-Quran. Berikutnya lagi itu fisika. Pernah ada mahasiswa hafal Quran 30 juz, skripsinya itu 9 bahasa Pak Ali. Dia menulis bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena dari Banyuwangi itu bahasa using, dari pondok sana. Umpama untuk jadi rektor itu harus nulis skripsi 9 bahasa, lebih baik saya pulang kampung Pak di waktu itu. Tidak sanggup saya. Akhirnya saya harus nyarikan penguji yang mengerti bahasa itu, sebab kalau tidak dicarikan itu jangan-jangan dikira itu dari Google gitu kan. Jadi mahasiswa itu sempat merepotkan. Karena itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika saya lihat orang hafal Quran itu akhlaknya bagus dan cerdas, maka lalu saya menyadari selama ini kalau begitu saya keliru, saya salah, saya harus minta ampun kepada Allah dan Rasulnya, istighfar. Tetapi saya pikir, mosok profesor dan rektor itu lalu kemudian kalau salah hanya istighfar? Harusnya lebih dari itu, dan saya akan melakukan lebih dari itu. Cara saya apa? Cara saya itu menulis di papan tulis pengumuman, tak tulis sendiri. Pengumuman Pak bilang gitu. Siapa saja yang hafal Al-Quran minimal 10 juz, saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan di tempat itu. Pikiran saya waktu itu yang hafal paling-paling 10 sampai 15. Ternyata waktu itu sudah 70. Lalu beranak pinak jadi 125, 175, 250, beranak pinak. Sekarang yang ikut hafalan Quran di kampus itu sudah 27%. Sudah 27%. Dari 11.000 itu sudah lebih dari 2.500. 3.000 yang ikut hafalan Al-Quran. Dan ternyata memang mereka cerdas. Karena itu benar, tazkiyah ini diwajibkan hafal minimal 5 juz. Syukur nanti naik 10 juz, naik 50 juz. Sampai waktu itu wakil rektor 2 yang ngurusi keuangan itu sudah mulai takut. Ini yang hafal Quran kok naik. Nanti kalau semua hafal Quran, cara cari duitnya gimana gitu ya. Saya beritahu kebaikan itu pasti ada yang nolong. Saya lalu datangin orang-orang yang sudah kaya itu,
Orang kaya itu tidak selalu profesor doktor gitu. Pak Ali, tadi saya ngomong Pak Kusnani sekolahnya apa Pak Kusnan? Kalau niki SD katanya. Wong SD kok bisa pengusaha impor ekspor itu loh kan. Ini kan menghina yang S2, S3. Itu. Menghina yang S2, S3 itu. Jadi bukan itu tadi. Bukan kera itu tadi gitu ya. Saya juga cerita sama Pak Kusnan. Saya baru datang ke Riau, tak bilang gitu. Berang ke Riau. Di Riau sana ada bangun masjid besar. Habisnya 14 miliar. Habisnya 14 miliar. Kok ada salah seorang itu loh, salah seorang donatur yang nyumbang. Dia nyumbang 4 miliar itu kan. Nyumbang masjid itu 4 miliar. Lalu oleh panitia ditanya, Bapak kerjanya apa? Saya bakul sate. Coba bakul sate. Bakul sate kok nyumbang masjid 4 miliar coba. Wong profesor satu pun tidak ada ya. Karena itu dalam soal-soal begini ini memang itu urusan hati. Orang kalau sudah hasil hatinya lalu kemudian dikembangkan hatinya ini. Nah, di tazkiyah ini bukan hanya mengembangkan otak. Di tazkiyah ini yang mengembangkan ini Al-Quran, ajak sholat malam, macam-macam itu. Itu memang cara itu Pak Ali. Dan memang yang penting itu adalah ini loh sesungguhnya, hati ini loh. Tadi makin lama jenjangnya makin tinggi, makin nakal itu kan yang diarahkan hanya otaknya, bukan hatinya. Sumber daripada perilaku ini hati ini loh sesungguhnya itu. Hanya ini hati ini seringkali tidak disentuh. Yang disentuh itu otaknya. Lalu kemudian dibilang ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, otak depan. Sampai putar-putar seperti apa? Kalau yang dikembangkan otaknya itu tidak cukup itu loh sesungguhnya itu. Yang sebagai sumber perilaku itu bukan otak tetapi hati ini. Beberapa waktu yang lalu saya membaca hasil penelitian. Ternyata bukan otak, ternyata adalah hati dari Amerika Serikat. Dia telitinya itu sampai jeli Mas Ali, penelitiannya itu jeli sekali. Bahkan lalu kemudian pakai eksperimen. Eksperimennya begini, seperti misalnya saya ini orang sehat. Ini misal aja lah. Mas Ali itu orang yang sakit-sakitan lah. Suatu ketika saya ini meninggal. Daripada iman-iman organ saya yang ada di dalam itu iman-iman, ada lihat Mas Ali itu sakit-sakitan, maka lalu kemudian ini dicangkokkan. Milik saya itu dipindah pada miliknya Mas Ali. Ternyata Mas Ali itu menjadi sehat. Hanya ada resikonya Mas Ali. Resikonya itu apa? Yang semula Mas Ali menyukai istrinya, anak-anaknya, setelah ganti punyaan saya ini, Mas Ali tidak nyintai istrinya dan anaknya, tapi nyintai istri saya walaupun udah tua. Itu resikonya itu di situ, dan juga anak-anak saya. Karena itu mungkin ini juga tidak boleh gitu, agar nanti tidak ngeruti kehidupan begini ini. Hatinya ini yang. Nah, untuk membangun hati itu gimana? Tadi dikatakan oleh Mas Zainal supaya dijaga. Mas Zainal juga masalah dijaga keimanan dan ketakwaan. Lalu kemudian disebutkan di situ zikir, sholat malam, lalu baca Quran dan seterusnya. Betul itu. Itu betul. Tapi ada satu lagi ibu dan bapak sekalian yang mungkin tidak saja perlu bagi anak-anak yang baru diwisuda, tetapi juga bapak ibunya para wisudawan. Ada memperbaiki ini tidak ada cara lain kecuali di antara disebutkan itu ditambah satu lagi, ialah sholat. Sholat itulah yang bisa memperbaiki ini. Walaupun itu TK, SD, SMP, SMA, kalau itu sholat, itu ini bisa bagus.
Kalau sholat ditinggalkan, ini tidak akan terpelihara. Jadi kalau ada anak nakal macam-macam itu tergantung pada kualitas sholatnya aja sesungguhnya itu. Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu statement Al-Quran. Masa kita lalu tidak percaya itu? Ada lagi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sangat beruntung orang yang mensucikan hatinya dengan ingat Allah dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a illal musallin, kecuali salat. As-salatu imaduddin, awwalu ma yuhasabu bihi